Kegiatan ini dirancang untuk anak usia 5-6 tahun melalui model pembelajaran saintifik dan pendekatan STEAM, Science, Technology, Engineering, Art, dan Mathematics. Anak-anak diajak belajar secara mendalam melalui pengalaman yang joyful, meaningful, dan mindful. Oke, apa Feli rasanya gimana Feli? Rasanya sedikit keras tapi agak lembut. Oh, sedikit keras agak lembut. Kalau warna bagaimana warnanya teman-teman? Coklat. Oke. Ada coklat muda. Apa Feli? Hari pertama, anak-anak berjalan ke kebun, lalu mereka mengamati tanah menggunakan kaca pembesar, mengenal warna, bau, tekstur tanah, serta menemukan sampah yang mencemari lingkungan. Kemudian mereka bersama membuang sampah sebagai bentuk kepedulian terhadap bumi. Dua tanaman. Kita mau lihat di tanaman pot warna hitam. Dia bertumbuh. Tidak ada sampah. Dia segar. Lalu gimana di sekeliling tanahnya? Tidak ada sampah. Tidak ada sampahnya. Kita amati pot yang berwarna putih. Mati. Dia layu, dia mau ambil mati. Selanjutnya, anak-anak mengamati perbedaan tanaman di tanah bersih dan di tanah yang tercemar. Lalu mereka berdiskusi tentang penyebab tanaman menjadi layu. Selanjutnya, anak-anak melompokan sampah yang digunakan dalam diagram bata sederhana, kemudian membandingkan banyak sedikit. Kalau plastik berwarna kuning. Nah, sampah kertasnya berapa? Tanahnya dulu, tempel. Masuk tanahnya ada berapa sampah plastik? Lihat ya. Kita hitung sampah plastik ada berapa kertasnya di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sebagai kegiatan penutup, anak-anak membuat sensory tray tanah bersih dan tanah tercemar melalui kegiatan seni yang menyenangkan dan juga bermakna. Ini adalah tanah bersih. Ini adalah tanah kotor. Kenapa tanahnya kotor? Karena penuh sampah. Penuh sampah. Oke, terima kasih. Hari kedua, anak-anak mengamati video seandainya tanah bisa berbicara. Kemudian mereka berdiskusi tentang dampak tanah yang kotor terhadap tanaman dan lingkungan. Tadi sudah melihat video tentang andai saja tanah bisa bicara. Nah, apakah dari teman-teman ada yang bisa cerita tadi cerita tentang tanahnya? Saya minta bantuannya Edgar. Edgar ceritakan gimana Edgar tadi. Apa kata tanah ya? Aku jadi tidak bisa tumbuh karena sampah. Menurut teman-teman, mana yang lebih cepat meresap airnya? Tanah yang Kemudian anak-anak melakukan percobaan untuk mengetahui tanah mana yang lebih cepat menyerap air menggunakan kamera digital untuk mengamati waktu Silakan penyerapannya. teman-teman mulai. Nanti kita pencet timernya ya. Angka berapa? Tanah dulu. 19, 70. Oke. Teman-teman amati apakah airnya langsung hilang ke tanah? Tidak. Kita mau hitung sisanya. Sisa airnya. Oke, Gratia. Bersama guru, anak membandingkan hasil percobaan dan memahami bahwa tanah yang penuh sampah sulit menyerap air sehingga tanaman layu. Dari kegiatan ini, anak belajar pentingnya menjaga tanah untuk tetap bersih. Selanjutnya, mereka menggunakan gelas ukur untuk mengukur air sisanya. Dari angka 50 yang Kemudian, anak-anak diajak untuk membuat saluran air sederhana di halaman sekolah sebagai bentuk solusi agar dapat mengalir dan meresap dengan baik. Pada hari ketiga, anak belajar mengenal sampah organik dan anorganik serta pemanfaatannya. Kemudian dilanjutkan dengan anak-anak melompokkan jenis sampah menggunakan papan interaktif digital sebagai kegiatan matematika sederhana. Kemudian, anak-anak berkunjung ke tempat penghancur danun dan membuat pupuk kompos untuk melihat proses pengolahan sampah organik. Melalui kegiatan engineering, anak membuat pupuk kompos mini sebagai cara menjaga kesehatan tanah. namanya sekam. Sekam itu kulit padi. Ulat itu cacing. Nah, ini kita campurkan begini anak-anak ya. Nah, Rasa loh kambingnya. Ya, karena sudah tercampur. nanti ya agak banyak nanti. Siap semua.
Sebagai kegiatan penutup, anak-anak membuat poster bertema Lindungi Tanah, Selamatkan Bumi untuk mengajak peduli terhadap lingkungan. Pada hari keempat, anak-anak diajak bersama-sama untuk membersihkan area kebun, membuat lahan sebagai kegiatan engineering, dan mereka menanam bibit kangkung serta menyiramnya sebagai bentuk pembelajaran sains sekaligus menumbuhkan rasa peduli terhadap lingkungan. Kalau ada cacing berarti tanahnya apa artinya? Subur. Penilaian dilakukan secara formatif melalui observasi terhadap berbagai aspek perkembangan. Kami mengamati kemampuan anak dalam mengeksplorasi, sikap sosial, bekerja sama, sabar menunggu giliran, serta kreativitas anak selama kegiatan berlangsung dan dituangkan dalam jurnal harian dan asesmen penilaian. Halo teman-teman. Di hari kelima, anak-anak mempresentasikan poster dan juga membuat buku popos dan juga menceritakan perasaan serta pengalaman mereka. Ceritakan pupuk kompos, bahan utamanya daunnya digiling, lalu dicampur dengan kotoran kambing. Ini gambar kita. Dan kalau tanahnya bersih, tanaman tumbuh subur. Nggak jadi bumi bersih. Jangan buang sampah sembarangan supaya tanahnya bersih, supaya tanaman bisa subur.